Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham secara teknikal saat ini masih oke dan asing terpantau masih melakukan akumulasi besar pada perdagangan terakhir kemarin. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan masuk ke indeks IDX 30 dan satu saham yang keluar dari indeks IDX 30. Bagaimana potensi kedua saham ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BBTN yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin berhasil naik hampir 2% ke harga 1035. Secara teknikal memang BBTN sudah mulai membaik, saya sudah berhasil break garis EMA 50 di harga sekitar 940. Dan saya juga sudah berhasil break resisten di harga 1000. Sehingga 1000 sekarang sebenarnya sudah berubah menjadi support psikologis. Tapi saat ini bisa kita lihat 1050 masih berupa resisten. Jadi 2 hari terakhir ini BBTN mencoba untuk naik dari 1050 ini masih belum berhasil break. Dan kalau pemberitaan bahwa BBTN masuk menggantikan saham Arto dalam daftar saham IDX 30. Jadi BBTN masuk yang digantikan itu saham Arto. Jadi ini salah satu sentimen positif untuk BBTN. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBTN, jika kita perhatikan asing masih terus keluar. Tapi di broker summary kenaikan hampir 2% ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya tetap harus hati-hati, jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena saat ini BBTN sudah naik lumayan tinggi dari 800 ke sekitar 1050. Walaupun ada potensi untuk break dan lanjut naik, tapi kita bisa perhatikan di atasnya lumayan dekat ada resisten EMA 150 di 1085 sampai 1100. Lebih oke menurut saya adalah tunggu BBTN terkoreksi ke sekitar harga 1000 seperti di sini, sempat terkoreksi kembali ke 1000, masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk ikut entry. Jadi saat ini zona 980 sampai 1000 masih berupa zona support yang lumayan kuat. Dan di bawahnya juga masih ada support EMA 50 di harga 935. Tapi secara teknikal untuk tren jangka menengah BBTN masih belum bisa kita konfirmasi uptrend jika terpantau masih gagal break garis EMA 150. Tapi potensi minggu depan untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai 1100 menurut saya masih lumayan besar. Kita coba bahas BTPS dulu sebelum kita bahas Arto. BTPS sebelum juga sempat masuk watchlist kita. Saat ini bisa kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat naik tinggi 17% lebih ke harga 1140. Tapi jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini nanti dekat dengan ex-date yang akan terjadi pada tanggal 29 April nanti. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau mendapatkan dividen, saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata hari Senin BTPS mulai melemah di bawah 1100. Atau pada saat naik pun tetap pertimbangkan untuk take profit apabila tidak mau mendapatkan dividen. Karena takutnya pada saat exit dividen, BTPS terkoreksi atau terkena dividen trade kembali menuju garis EMA 150 sampai 1000. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BTPS ini, bisa kita lihat asing sebenarnya masih terus masuk. Dan kenaikan 17% ini juga sebenarnya masih ada akumulasi. Sehingga memang minggu depan atau hari Senin, BTPS saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 1200. Dan BTPS memang merupakan salah satu saham yang minggu ini masuk watchlist kami berantem teman member pada saat masih berada di sekitar support EMA 50 150. Jadi pada saat sempat hari Kamis sebelumnya tanggal 17 April terkoreksi mendekati garis EMA 50, ini kami masukkan ke watchlist karena menarik karena terpantau masih terus ada akumulasi dan asing juga masih akumulasi. Dan saat ini BTPS kembali bergerak naik. Jadi secara teknikal memang BTPS belum terkonfirmasi break harga 1000 dan garis EMA 150, tapi karena kenaikan ini sangat solid candle-nya, ini semua bisa kita konfirmasi break. Cuma karena ex-date dividen nanti hari Selasa, masih ada potensi untuk terkoreksi pada perdagangan hari Selasa. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau FOMO untuk mengejar di harga atas, saya juga tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang atau di harga atasnya, walaupun BTPS masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk yang sudah punya, apabila mau dapatkan dividen, masih bisa hold untuk take profit pada hari Selasa. Dan sekarang kita lihat saham Arto. Arto sebenarnya juga masuk watchlist kami beruntung 5 member 2 minggu yang lalu. Dan secara teknikal juga sebenarnya Arto masih oke. Sebelumnya mulai membentuk high low sehingga kami masuk ke watchlist. Saat ini secara teknikal sebenarnya sudah
membaik juga, bisa kita perhatikan sudah berhasil break garis EMA 50. Jadi saat ini walaupun candle menyentuh garis EMA 50, tapi ini terkonfirmasi karena kemarin sempat mengetes kembali dan saat ini rebound. Jadi secara teknikal walaupun Arto diberitakan keluar dari indeks IDX 30, tapi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Apalagi candle kenaikan hari Jumat kemarin 7% lebih, ini candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan Arto 7%, asing terpantau masih masuk. Jadi sebenarnya dalam 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi saham Arto, tapi kenaikan 7% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi besar. Jadi memang hanya ada sedikit akumulasi di top one-nya. Jadi untuk Arto walaupun tidak ada akumulasi besar, secara teknikal menurut saya masih layak untuk di hold selama Arto kuat berada di atas 1800. Dan saya lihat Arto masih on track untuk minggu depan menuju resisten psikologisnya di harga 2000 sampai 2040. Jadi ini merupakan target take profit jangka pendek. Untuk saat ini apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1800 atau malah di bawah. Atau teman-teman tidak mau swing atau trading jangka pendek, bisa hold terus selama Arto tidak turun bawah 1800 dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 di 2180 sampai 2200 untuk target lebih jauhnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.